Oke, saudara, mari kita akan masuk ke dalam firman. Haleluya, thank you Jesus. Siapa yang merasa mengalami kelepasan? Haleluya, thank you Jesus. Mari saudara, inilah saat-saatnya saudara. Tuhan akan banyak datang dekat kita. Karena dia sedang mempersiapkan sekali lagi saudara, kegerakan di daripada akhir zaman ini. Dia sedang mempersiapkan pasukan. Dia sedang mempersiapkan tentaranya. Dia bukan memilih kita untuk masuk ke dalam kapal pesiar. No saudara, hari-hari ini dia sedang mempersiapkan kita untuk masuk dalam kapal perang. Amin saudara. He prepare his army. Dia sedang mempersiapkan tentaranya. Jadi bukan orang-orang yang lembek, bukan orang-orang yang mau menikmati, bukan orang-orang yang mau dikasihani terus, tapi orang-orang yang mau bangkit, orang-orang yang mau bekerja sama dengan dia, orang-orang yang mau mengambil satu langkah untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Oh, thank you Jesus. Mari saudara. Banyak hal saudara yang kita banyak ingin kerjakan. Tapi Tuhan menilai hati. Katakan menilai hati. Ya, seringkali kita banyak hal yang ini kita lakukan. Kita banyak pelayanan, kita banyak apapun lah yang kita lakukan saudara. Seperti tadi worship gitu ya saudara. Yang Tuhan tanya, why you do what you do? Apa sih motif kita di dalam hal-hal yang kita lakukan? Khususnya di dalam ibadah kita saudara. Kebetulan ini kebanyakan tentara-tentara Tuhan dari rumah ini ya. Ini benar-benar pesan yang benar-benar kita harus masukin ke dalam hati kita. Apa motif kita di dalam melayani? Apa motif kita di dalam melakukan yang kita katakan melakukan untuk Tuhan? Karena kita tahu hati kita tuh sangat dalam. Betul gak saudara? Hati itu sangat dalam. Bahkan Yeremia berkata hati manusia itu licik. Ya, hati manusia yang pernah dicemari oleh dosa itu seringkali tanpa kita sadari itu ada kelicikan. Ya, artinya kelicikan gini loh saudara. Karena kita kebanyakan fokus kepada diri kita sendiri. Kebanyakan kita masih belum berani totally kayak tadi lagu itu berkata, I totally surrender to you Lord. Seringkali kita masih pegangin segala sesuatunya untuk saya. Gitu ya saudara ya. Nah, tapi biarlah hari ini kita akan melihat beberapa hal saudara. Motif apa sih yang sebaiknya kita punya untuk kita melakukan pelayanan atau melakukan hal-hal untuk Tuhan. Amin saudara. Coba Anda bayangkan ya ketika Daud ya. Dia di medan pertempuran bangsa Israel melawan orang apa? Filistin saudara. Nah waktu dia datang mengantarkan keju, disuruh oleh papanya nganterin makanan buat kakak-kakaknya saudara. Pas dia sampai di medan peperangan dia dengar, betul kan? Goliat lagi mengaum-ngaum, Goliat lagi menakut-nakuti bangsa Israel. Bahkan Saul aja sampai ketakutan. Lalu di balik ketakutan itu saudara ada juga iming-iming. Hei, dia tanya ada apa nih? Terus orang-orang bilang, hei kalau kamu ada orang yang bisa ngalahin Goliat ya, kamu dapat apa? Kekayaan, bebas pajak, dapat istri, anak raja. Coba saudara, ya dapat iming-iming loh saudara. Kita dapat iming-iming, si Daud dapat iming-iming. Nah kalau hatinya Daud dia datang ke medan peperangan itu dengan hati yang salah saudara. Karena dia sebenarnya termasuk anak yang kalau kita baca ceritanya bukan orang yang diingini oleh papa mamanya, betul gak? Dia dibiarin di padang bersama 2-3 ekor kambing domba ya saudara. Tapi kita lihat Daud itu benar-benar motifnya ketika dia melawan Goliat, it's not about apa yang diiming-iming oleh raja. Tapi dia bilang, dia mau membela nama Tuhan Allahnya. Dia mau membela Tuhannya di hadapan orang yang tidak bersunat ini. Anda lihat? Jadi Daud tahu motivasi apa yang menggerakkan dia untuk melakukan segala sesuatu itu.
khususnya dalam melawan Goliat, itu benar-benar panggung yang dahsyat loh saudara. Anak kecil yang masih baru mentas itu ya, langsung lawannya raksasa gitu ya saudara. Bahkan dia belum pernah dilatih perang, dia belum pernah latihan panahan gitu ya. Tapi dia benar-benar berani melangkah hanya karena nama Tuhan. Dahsyat saudara. Jadi di sini kita belajar saudara, bahwa motif hati kita ini benar-benar kita perlu belajari untuk selidiki. Ya, selidiki hati kita. Kitab Mazmur katakan selidiki aku Tuhan. Selidiki hatiku Tuhan. Karena seringkali pikiran kita bisa melenceng saudara. Ya, contohnya misalnya saya juga pernah denger nih teman-teman yang pelayanan di gereja yang gede-gede banget gitu ya saudara. Yang bisa WL dari pagi sampai malam gitu ya saudara. Wah mereka tuh apa? Wah kalau misalnya ujung-ujungnya PK gitu ya saudara ya. Kalau gak digituin, nggak datang tuh doa pagi, ya. Kalau nggak diancam, nggak datang doa pagi, saudara. Saya dengar kayak gitu loh. Itu saya dengar kabar burung ya, saudara ya. Kalau emang begitu, gereja it's very dangerous loh. Tempat itu benar-benar pelayanan itu tempat cari duit. Itu bukan pelayanan loh, saudara. Contoh di gereja kami juga. Seringkali salah satu pastor kami bilang gini, kalau kita lagi ada meeting ya, saudara ya, meeting. Coba nih katanya kalau di company, karena dia direktur kan. Coba nih kalau di company, telat aja udah pada diomelin, bahkan bisa diskors tuh katanya. Di gereja katanya, meeting bisa telat katanya. Kenapa? Karena gak ada duitnya, betul gak? Kok di kantor digaji kan? Iya kan? Tanya Ibu Karlina deh. Tapi di gereja kita suka rela, betul gak? Tapi itu yang dipertanyakan. Why you do what you do? Amin. Kembali lagi motif kita. Yuk kita lihat yuk nih Rasul Paulus saja udah ngomong begini. Coba kita lihat Filipi 1 ayat 14 sampai 17. Bayangin seorang rasul besar di dalam penjara dan ada dia ngomong begini. Ayat 14 saya bacakan. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Anda lihat Rasul Paulus have very good impact yang sangat-sangat impactnya sangat strong. Dampak dia di orang sekelilingnya sangat kuat saudara. Bahkan ketika dia di penjara itu bisa muncul orang-orang yang tambah berani memberitakan firman. Anda lihat gak saudara? Coba kalau kita ada mungkin pastor kita di penjara, maka berani gak kita keluar untuk tetap memberitakan firman? Jangan lupa saudara, firman Tuhan gak pernah bohong. Bahwa gereja akan mengalami penganiayaan. That's udah firman ya. Kalau gak mau ditutup aja di Alkitab, disobek bukunya ya. Sayangnya itu Alkitab ngomong begitu ya. Nah coba kita lihat ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena apa? Dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula orang yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena apa? Kepentingan sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Jadi saudara, orang yang memberitakan Kristus aja, Alkitab Filipi sudah jelas menjelaskan ada orang yang memberitakan karena kasih dengan maksud baik, tapi ada juga yang karena dengki atau iri hati. Bukankah kita lihat hari ini? Medsos, orang berlomba-lomba untuk bisa muncul di medsos. Bagiin firman, walaupun 5 menit, 2 menit, 1 menit saudara. Seperti semua berlomba-lomba. Tapi at the end, pada akhirnya cuma Tuhan yang bisa melihat hati kita. Karena jelas di sini katakan karena dengki atau iri. Perlu gak kita stopin? No. Selama firman itu masih dilepaskan. Karena Tuhan bisa pakai, walaupun dengan maksud yang tidak baik. Tapi Tuhan tetap pakai firman-Nya. Tetap bisa selamatin orang gak? Yes, bisa. Bisa melepaskan orang gak? Yes, bisa. Cuma masalahnya nanti waktu kita kehadapan dengan Bapa. Kita gak mau menjadi seperti apa tuh? Keledai punya yang dipakai sama si Samson. Buat hajar musuh-musuhnya. Rahang keledai. Dipakai, iya kan
rangka keledai itu dipakai loh sama Samson untuk menghajar musuh-musuhnya si Filistin. Habis itu rangka keledainya dibawa pulang nggak? Buang. Oleh karena ini benar-benar warning buat kita. Karena makin hari itu akan makin ada istilahnya, kekudusan itu semakin nyata, saudara. Ya, karena firman Tuhan juga Markus 7 katakan apa, saudara? Dari hati manusia itu sebenarnya dalam begitu ya, timbul apa? Segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Wow, semua itu ada dari hati. Jadi kalau kita nggak fokus dengan hati kita, nggak jaga-jaga hati kita, motif kita bisa muncul dari hal yang kayak gitu. Luar biasa saudara, firman ini benar-benar harus menemplak kita. Maaf ya saudara, kenapa saya kalau ngomong tentang hati itu benar-benar karena itu paling dalam, orang lain nggak tahu. Cuma Tuhan yang tahu. Jadi kita perlu mendengar hal ini saudara. Amin. Ya, jadi hati kita perlu benar-benar dilihat ya. Apa sih yang menjadi motivasi kita. Nah, saya pelajari saudara, ada beberapa hal yang baik untuk menjadi dasarnya kita. Ya, yang saya pelajari satu, kasih Allah telah diberikan kepada kita. Biarlah motivasi kita untuk melakukan hal-hal bagi Tuhan itu karena kasih Allah. Klise ya. Klise gak saudara? Tapi itu susah loh. Kalau kita tidak mengalami pewahyuan tentang kasih Allah kepada kita saudara. Kita melakukan ini karena kasih. Itu jadi teori. Jadi kita perlu mengalami kasih Allah. Untuk kita benar-benar bisa memotivasi atau menjadi motif kita mengasihi. Coba kita lihat ayatnya. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu bukan apa? Kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya. Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Jadi ketika Allah tuh selalu terlebih dahulu yang datang kepada kita. Kalau agama, beda ya saudara, Tuhan Yesus sama agama. Kalau agama, kita berusaha mencari Tuhan itu. Kita berusaha beramal supaya diterima dan kita bisa ketemu Tuhan. Kita harus melakukan perbuatan baik supaya kita bisa ketemu sama Tuhan. Supaya disayang sama Tuhan. Oh, kita harus cohosim kalau kata bahasa roh gitu ya saudara. Berbuat baik supaya apa? Bisa diterima Allah. Tapi Yesus lain, dia datang dulu, dia Allah pencipta langit dan bumi, rela mengosongkan dirinya untuk datang ke dunia untuk menjangkau kita. Itu beda. Makanya kalau kekristenan jatuh kepada agama, kita pun akan punya pola pikir seperti tadi. Kamu udah nabur belum? Kamu udah doa belum? Kalau orang sono-sono ya, kalau belum melakukan itu ada rasa bersalah loh. Bukan berarti saya ngajarin kamu gak usah doa, kamu gak usah nabur, no. Tapi kembali lagi motifnya apa? Kalau kita tahu bahwa dia yang telah lebih dahulu menjangkau aku, sehingga aku bisa diselamatkan, aku didamaikan dosanya dan sekarang aku bisa bilang sama Bapak, Abba Bapak. Anda pernah lihat Lukas 15? Si bungsu yang hilang. Dua anaknya sebenarnya dua-duanya terhilang dalam rumah bapaknya. Karena dia gak kenal bapaknya. Dia gak tahu bapaknya mengasihi dia. Sampai si bungsu benar-benar minta warisannya dan dia pergi dari rumah bapaknya. Sampai dia ngalami kemiskinan, dia ngalamin makanan babi, dia gak punya apa-apa lagi saudara. Pada saat dia balik ke rumah, dia lihat bapaknya jauh-jauh udah lari. Tahu saudara, orang dengan culture Timur Tengah itu gak pernah ngangkat jubahnya.
Kalau Anda baca, bapaknya angkat jubah dan dia lari. Saking apa saudara? Dia mau ketemu sama anaknya dan dia harus bela anaknya. Karena dia sebenarnya anaknya yang bungsu itu mau dirajam saudara. Dia mau dirajam karena apa? Kurang ajar. Belum bapaknya mati udah minta harta. Coba. Kalau orang Cina bilang ngoyong tuh anak katanya. Gitu ya. Anak gak berguna. Nah orang bangsa sana juga begitu saudara. Ini bungsu kalau bapaknya enggak langsung lindungin. Dia udah mati dirajam. Tapi bapaknya rela peluk dia. Si bau babi dipeluk sama dia. Dia dikasih cincin lagi. Dikasih kasut lagi. Diterima sebagai anak. Bahkan dia tidak diperhitungkan kesalahannya. Di situ si bungsu sejak ngalamin kasih bapaknya. Gak pernah lagi dia keluar dari rumah bapaknya. Si sulung saudara. Dia bilang bapak itu anak yang udah ngabisin harta bapak. Masih bapak pestain. Saya ini udah kerja buat bapak. Nyanyi di sini sampai leher udah panjang-panjang. Udah doa 24 jam. Tapi saya gak dapat apa-apa. Anda lihat gak? Si sulung itu melakukan agama. Dia gak kenal bapaknya. Tapi ketika dia si bungsu mengalami bapaknya. Dan dia mengalami perubahan. Bapaknya pun jangkau si sulung bilang apa? Apa yang aku punya? Punya kamu. Gak tahu ya. Kasih. Kalau kita mengalami kasih Bapak. Saya yakin apapun yang kita lakukan. Itu kita akan lakukan dengan kasih. The first experience I have. Pengalaman pertama yang saya punya dengan Tuhan. Itu kasih. Dia datang begitu aja. Karena saya gak punya disayang, maksudnya saya gak ngalamin, I'm a fatherless lah ya. Istilahnya aku punya bapak, but yet I'm fatherless. Karena bapak saya gak tahu bagaimana jadi bapak ya. Tapi that's why ketika saya pertama kali ketemu Tuhan, yang Tuhan sembuhin itu dulu. Saya mengalami kasihnya luar biasa. Saya merasa apa yang dulu kosong di dalam saya, tiba-tiba dia isi saya dengan kasihnya. Sampai saya bilang, aduh Bapak, aku mau cerita ini nih. Kayak mungkin saya kasih bungsu ya. Tadinya dia mestinya aduh mati apa. Tapi tiba-tiba dipeluk. Anda bayangin gak sih kalau Anda benar-benar ketemu orang yang tulus yang memeluk Anda. Dikasih gitu, pasti Anda akan beda. Tiba-tiba aduh, saya bilang Tuhan saya mau beritain ini loh Tuhan. Yang saya alami kasih ini. Saya mau ngomongin itu Tuhan. Kenapa? Karena saya ngalami aduh gila kasih Tuhan itu benar-benar menyembuhkan segala apapun luka yang dalam hati kita. Hati kita akan tetap dipenuhi yang tadi itu. Pencabulan lah, perzinahan lah, semua yang jahat-jahat itu saudara. Sampai kita benar-benar mengalami kasih Bapa. Pada saat setelah mengalami kasih itu saudara. Saya mulai mengalami switch di dalam pola pikir saya. Ada banyak hal yang Tuhan mulai betulin. Dulu nih waktu saya baru dijangkau sama teman-teman saya. Karena dulu kan saya Buddha. Saya datang ke persekutuan doa. Diajak, karena apa saudara? Kalau udah kerja kan ada kata puhawise ya. Gak enak hati gitu ya. Kalau tiap hari diajakin temen, yuk datang yuk ke persekutuan doa yuk. Ayo datang yuk ke gereja. Pakai kuasa ngajak saudara. Itu power of ngajak itu dahsyat saudara ya. Nah teman saya tuh di kantor aduh rajin banget. Ayolah datanglah. Nih hari Sabtu nih ada persekutuan ada PD nih gitu-gitu. Ngajak. Sampai satu titik bilang ya udahlah gue gak enak sama lu ngajak terus kan gitu kan. Akhirnya datanglah saya. Datang ke persekutuan doa itu. Terus WL-nya ngomong gini nih. Mari saudara kita sembah Tuhan. Biar hadirat Tuhan turun. Kita persembahkan biar dia memberkati kita. Nih saya orangnya otak loh. Oh Tuhannya orang Kristen ternyata harus dikasih sesembahan dulu. Baru dia datang. Itu otak saya mikir. Mikir nih. Oh bertanya-tanya sih saya. Bertanya-tanya kayak gitu kan. Tapi setelah saya ngalamin perjumpaan dengan Tuhan ini. Saya tahu saya gak kasih sesembahan sama dia. Saya gak kasih apa-apa. Saya gak tahu mesti gimana. Tapi dia yang datang sama saya.
Amin saudara. Jadi Tuhan kita gak butuh sesembahan kita. Karena langit bumi aja dia yang punya. Haleluya. Amin saudara, emas perak dia yang punya. Nafas kita aja kita yang punya. Kalau dipencet hidung kita, ICU berapa duit? Amin saudara. Jadi kita lihat. Biarlah kasih ini selalu menjadi motivasi kita melayani dia. Ketika Anda worship di sini, ketika walaupun saya walaupun pembicara atau apapun di gereja saya selalu sama, di rumah selalu sama. Saya selalu mengekspresikan apa yang saya rasa tentang Tuhan. Itu luapan dari hati itu pasti saya harus ekspresikan. Ya mungkin saya orangnya kinestetiknya tinggi ya saudara ya, banyak bergerak ya. Tapi no problem, everybody, setiap orang punya ekspresi kepada Allah. Amin saudara. Tapi paling enggak kamu angkat tangan. Paling enggak kalau kamu orangnya diam lutut berlutut gitu kan. Iya kan? Ekspresikan how you love him. Setiap kata-kata dari lagu kita ucapkan itu benar-benar penuh makna, itu masuk ke dalam kita. Iya dong, kalau orang yang kita kasih saudara, ya kan suami istri tahu ya. Kalau waktu cinta-cintanya ya, walau pengantin baru dia ngomong apa juga kayaknya rasanya sedap banget gitu ya saudara ya. Sekarang juga masih sedap kok, udah 37 tahun menikah gitu ya. Sedapnya beda. Iya kan saudara, ketika orang jatuh cinta, pasangannya ngomong apa juga, ih kamu cantik deh. Langsung gitu ya saudara ya, semuanya kayaknya gimana. Gak pernah ngomongin yang jelek, betul. Kau juga bilang, kamu jangan dandannya lama-lama dong, saya udah lama nih nunggunya gitu kan ya saudara. Oh langsung nurut, minggu depan udah 1 jam sebelumnya udah dandan gitu ya, langsung taat. Kenapa? Cinta gitu ya saudara. How about Tuhan? If we know He loved us, dia mengasihi kita terlebih dahulu. Bagaimana dengan kita? Bahaya kita saudara, ini ya yang saya perhatiin, bahaya. Katakan bahaya. Kalau kita sudah terbiasa. Dengar firman terbiasa. Nyanyi terbiasa. Anda tahu kan Yesus mau pulang ke kampungnya? Kan kita tahu ini waktu masih kecil main sama kita main gundu. Cicinya aja kita tahu, kakaknya kita tahu, maknya kita tahu. Iya kan? Karena dia terbiasa. Ketika kita menjadi orang yang terbiasa dengan hadirat Tuhan, dengan Tuhan, apalagi dengan kata Yesus, setiap hari kamu dengar khotbah 3 kali nama Yesus disebut, jadi terbiasa, kita hilang kepekaan. Betul gak? Semua yang udah terbiasa akan hilang kepekaan kita. Ya betul teman-teman, betul gak? Kalau Anda biasa keluar dari rumah, belok kanan, belok kiri, terus sampailah ke kantor misalnya. Selama ini di gedung sebelah kanan itu ada gedung lagi dibangun. Sampai pada suatu waktu kamu belok kanan, belok kiri. Kok ada gedung? Gue selama ini gak pernah lihat. Pernah gak ngalamin gitu? Saya pernah. Kok tiba-tiba gedungnya udah gede, udah tinggi. Padahal tiap itu ada. Kenapa? Karena kita udah gak peka gitu loh. Kita udah tahu belok kanan, sat gitu loh. Jadi let's do it. Kembali lagi kita minta sama Tuhan. Minta Tuhan kami mau lebih dalam lagi, berikan kami kepekaan hati. Supaya kami tidak terbiasa. Kami minta ampun. Saya sih sering, Tuhan minta ampun deh Tuhan. Kalau kadang suka kayak juga kebiasaan. Ngaku aja gitu loh. Ya kembali lagi, makanya bagusnya punya Roh Kudus. Itu Roh Kudus penolong yang setia. Penolong yang benar-benar membawa kita ketika kita mulai balikin lagi gitu ya saudara ya. Dan bersyukur kalau ada masalah. Karena itu saatnya. Balik gitu ya saudara ya. Nah, oke, karena kita tahu kita dikasih, ayat 11 katakan, jikalau demikian Allah mengasihi kita, sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. So what do you do here? Sebagai hamba Tuhan. Apakah kita nyanyi karena hobi kita? Apakah kayak saya khotbah ini karena gue hobi ngomong?
Tapi kita harus melandasi karena kita mengasihi jemaat ini. Pastikan apa yang keluar dari kita, it's because of love. Nyanyi karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi jemaat. Ketika dia melihat ekspresi, oke lah, mungkin sesama teman-teman yang di sini ya. Gak usah lihat yang di sini lah. Jemaat aja. Kalau kita worship benar-benar saudara. Sebelah yang lagi teriak-teriak lihat ya. Ih gila ya. Dia kok worship bisa kayak gitu. Itu aku pernah ngalamin saudara. Waktu saya masih bayi Kristen. Saya datang ke satu gereja lah ya. Gak usah disebut di mana. Ini kan saya masih celingak-celinguk. Lihat gitu. Tiba-tiba di depan saya ada orang worship ya sampai. Air matanya ngalir. Terus bener-bener. Waduh kayaknya tenggelam banget. Saya sampai tanya-tanya. Tuhan caranya nyembah bisa kayak dia gimana? Kita gak perlu memberkati orang di panggung ini. Ketika kita duduk di sana pun bisa memberkati orang. Karena kita mengasihi Allah dan kita mengasihi sesama. Amin ya saudara. Kita memberkati orang tadi motif kita melakukan saudara. Kalau you benar-benar mengasihi, ingat gereja bukan gedung. Tapi manusia-manusia yang ada di tempat ini. Ketika kita sadar kita mengasihi orang karena aduh gila Tuhan tuh terlalu mengasihi aku. Ketika kita salaman pun itu akan menjadi salaman yang berbeda. Kita mempersiapkan diri. Kita benar-benar datang ke gereja ini pelayanan udah mempersiapkan diri. Apapun pelayanan kita. Motif kita kenapa? Because love. Love itu bukan cuma kata-kata. Love is not a noun. Kata kasih itu bukannya kata benda saja. Tapi itu kata kerja. Kata Tuhan percuma loh banyak ngomong kasih tapi gak ada actionnya. Ya saudara, oke. Saya akan lebih cepat lagi. Mungkin saya akan lanjutkan ke nomor 2. Move Bu. Bapak. Oke deh yang ini deh. Lebih gambar singkatnya aja. Kalau tadi Allah kan datang tuh kasih kita ke manusia yang pertama kan dia ya. Karena dia mengasihi kita. Maka diberikan kasihlah keselamatan, pemulihan gitu ya saudara. Lalu manusia mulai memberikan responnya. Betul gak? Pada saat kita diselamatkan kita mulai ada respon saudara. Respon kita apa? Hidup bagi Allah. Sekarang mulai sadar. Saya mau mulai saya mau hidup misalnya gak mau bohong lagi. Betul gak? Udah ada mulai komitmen kayak gitu. Saya gak mau marah-marah lagi. Kita mulai sadar gitu loh. Bahwa kita mau makin sehari makin serupa segambar Kristus. Lalu kita juga mulai tergerak untuk kita mulai lagi memuji menyembah Allah berdoa. Bukan sekali lagi saudara. Kalau kamu puji, sembah, doa, kamu diberkati. Kita bukan bertransaksi dengan pemilik dunia ini. Karena dia sudah memberkati kita, dia sudah melimpahi kepada kita, bahkan dirinya diberikan tinggal di dalam kita. Lagu tadi kan, Yesus tinggal di dalam kita. Buang semua transaksi dengan Tuhan. Now we pray, we praise, we do everything because we want Him. We want Him. Amin saudara. Tapi masih banyak kita jemaat diajar untuk transaksi dengan Tuhan. Kenapa? Tadi. Ya mungkin kalau masih anak-anak masih ya. Kalau kan kita di gereja ini banyak ya Pak ya. Ada yang bayi, ada yang anak-anak, ada yang remaja, ada yang udah dewasa gitu ya. Stop, tapi ada bapak-bapak. Ya mungkin setiap level rohani itu pasti pertamanya transaksional ya kan. Kalau anak-anak betul gak? Ayo kalau kamu mau makan nanti mama beliin buku ya kan. Kalau kamu naik kelas juara beliin sepeda ya Pak gitu ya. Nah ada transaksi-transaksi. Tapi sekarang nih Ibu Karlina dengan Pastor Hari. Ini kita lagi ngomong nih ya lagi ilustrasi. Har, gue mau ke pasar. Kalau lu kasih gue berapa juta? Masih pakai gitu gak Bu? Masih pakai gitu gak? Ini udah dewasa nih, orang menikah udah dewasa ya, betul gak saudara? Betul ya? Bukan anak-anak kan yang menikah ya? Bukan ya? Orang dewasa. Tentu kita gak pakai itu lagi dong. Karena kita tahu suami kita mengasihi kita dan gue melakukan hal ini because karena gue kasih dia. Betul gak? Di kerajaan Allah pun sama.
Kita doa, pujian, penyembahan, menabur benih. Nah ini kan seringkali di gereja juga apa? Apa? Yang di Singapura tuh yang gede. Aduh duit apa? Aduh udah dilupa sih, kasino. Kasino ya saudara ya, betul gak? Kalau taruh duit kecil nanti lu menang dapat duit gede, iya kan? Nah nabur benih berapa? 1 juta, nanti kamu dapat mobil, ya kan? Nabung di Mandiri, kalau mau kayak gituan. Di kerajaan Allah kita menabur karena kemurahan hati. Karena Tuhan sudah bermurah hati sama kita dan tinggal di dalam kita. So benih yang kita punya itu dari Tuhan loh. Tuhan bilang, aku memberi kamu benih untuk kamu tabur, roti untuk kamu makan. Jadi benih pun dia sudah sediakan. Coba bayangin ya saudara. Lewat apa ya? Tentu usaha kita segala macam dia berkati. Supaya kita bisa menabur benih. Ya, lalu kita kepengen lagi apa? Wow, sekarang aku mulai mau melayani gereja, di gereja saya mau melayani di gereja, saya mau kayak jadi bapak ini WL, saya mau jadi singer, saya mau jadi usher, saya mau jadi apalah yang menurut panggilan Anda. Karena udah ada tadi, karena kita udah terima kasih Allah. Apalagi misi, ada orang yang benar-benar cinta minggu. Kapan ya waktu saya terakhir kalau di sini orang yang evangelis tuh, yang dari Mbak itu, yang di Singapura, Malaysia gitu ya. Dia kerja benar-benar untuk mengevangelis bosnya. Ya itu dia punya hati misi. Kenapa? Karena dia udah mengalami kasih Tuhan. Amin, move cepet Pak. Yang kedua, ya yang pertama apa? Kita melakukan segala sesuatu biarlah motif kita karena kasih. Yang kedua, karena pengenalan akan Tuhan. Coba kita baca ayatnya, Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena apa? 1, ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan mau kita itu bermegah dalam pengenalan akan Tuhan kita. Waktu kita melakukan tadi hal-hal respon kita terhadap kasih Allah. Biarlah di dalam kita juga ada satu motif, yaitu saya mau mengenal Tuhan. Siapa yang mau menyembah kalau Tuhannya sekarang Anda udah kenal banget? Kok saya gak mau, kalau saya bisa kenal Tuhan yang sekarang udah saya bisa kenal semuanya. Berarti dia sama saya sama. Tapi Allah ini pencipta langit dan bumi, firman katakan dia sangat besar. Sampai nanti kita ketemu dia pun belum tentu kita masih bisa kenal dia. Karena apa? Dia terlalu besar, dia terlalu ajaib, pikirannya, perasaan. Semua apa yang di dalam Allah itu belum tentu kita bisa tahu semuanya. Jadi di dalam kita melayani, kita melakukan untuk Tuhan. Ada satu yang itu. Satu, pertama, biar orang lihat Tuhan yang ada di dalam saya. Amin saudara, ketika kita melayani, karakter Tuhan ada gak? Kalau kita semakin mengenal Tuhan, semakin intim dengan Tuhan saudara. Ya, apa yang dikatakan? Yohanes 15 katakan. Bahwa aku di dalam dia, Yesus adalah pokok, kita carangnya. Betul ya saudara? Dan kita bersatu dengan dia. Jadi kalau keintiman itu akan mentransfer saudara. Apa yang ada pada Yesus kepada kita, betul gak sih? Betul, kalau kita gaul aja nih, dulu saya SD, punya teman baik. Teman baik saya itu pulang sekolah bareng. Kadang dia ke rumah saya ke rumah dia. Kita main terus, pokoknya main terus gitu ya. Bisa cemburu-cemburuan, kalau dia main sama teman tempat lain. Kayaknya kita lu kok main sama orang lain sih kayak gitu kan. Karena belum bertobat saudara. Karena masih ada luka tertolak gitu ya saudara ya. Jadi kita sering main. Tahu gak? Kalau orang-orang yang gak kenal kita, baru ketemu kita berdua, dia bilang gini, kamu kakak adik ya? Kok mirip sih? Dia pasti bilang begitu. Karena kita tuh intensitas ya, sekelas, bulak-balik ke rumahnya, sering makan bareng, apa pokoknya itu benar-benar teman baik benar banget. Ya, itu bisa muka aja orang bilang itu saudara. Apalagi coba bayangin, Anda di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita. Dan tiap hari kita bergaul sama dia. Tiap hari mengalami perjumpaan sama dia lewat firman-Nya. Anda mengalami Roh Kudus bukakan, singkapkan karakternya dia. Kalau tiap hari begitu, saya yakin apa yang ada pada Yesus itu akan mengalir juga kepada kita. Betul gak?
Ini bukan teori, saudara. Ini adalah kebenaran, itu yang harus kita, yes, I want it, gitu loh. Jadi kalau kita melayani adalah kita juga satu. Karena selain kasih kita juga mau orang melihat Kristus. Dan kalau bisa kita juga ajak dia untuk keintiman yang kita punya. Pengenalan kita akan Tuhan. Misalnya kita lebih kenal sama dia. Kita bawa teman kita bawa masuk. Untuk kita kenal Tuhan juga. Amin saudara. Jadi pengenalan akan Tuhan gak bisa stop. Kita gak bakal bisa di dunia ini walaupun kita udah sampai nanti ke sana gak akan stop saudara. Dengan motif kita mau mengenal Tuhan. Makanya ketika kita dengar firman pun kita gak akan sama. Dengar khotbah gak akan sama. Karena saya mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi nih. Pendeta itu ngomong apa? Saya bisa ketemu Tuhan yang bagaimana? Amin. Jadi pengenalan akan Tuhan. Itu benar-benar kita butuhkan saudara. Karena nih dengerin. Saya akan tutup dengan ayat terakhir. 2 Korintus 10. Coba 2 Korintus 10. Ayat yang kelima. Ini saya gak siapin sih ininya. Sorry gak siapin. Tiba-tiba aja. 2 Korintus 10. Ya, oke. Nih, baca sama-sama ya ayat yang kelima saudara. Dari ayat 4 deh, 4 supaya lebih ada apa konteksnya. Oke. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menahan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Anda tahu? Makin ke depan nanti pengenalan akan Tuhan itu semakin sulit. Karena dunia ini akan terus dibuat sombong. Karena mereka merasa mereka hebat dan mereka bisa menyaingi Tuhan. Anda contoh lihat AI. AI itu akan makin berkembang loh saudara. Kalau kita hidup oleh karena teknologi, kita akan masuk jeratnya. Jadi kalau kita pelayanan kita bukan base untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kita akan masuk ke dalam ini. Menjadi orang-orang juga pada akhirnya akan menentang pengenalan akan Tuhan. Manusia itu pada dasarnya sombong. Tapi karena kita di dalam Kristus hari ini, kita udah diperbaharui oleh Tuhan. Kita menjadi manusia yang benar-benar baru. Yang lama sudah berlalu. Dan yang baru sudah datang dalam kita. Makanya kita terus Tuhan mau. Ayo ubah. Di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Amin. Oke, saudara. Saya tutup itu Hosea 6 ayat 6. Hosea 6 ayat 6 baca. Sebab aku menyukai kasih setia. Bukan korban sembelian. Dan daripada korban Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian. Bukan duit Anda ya saudara. Bukan apa-apa yang kamu punya. Dan daripada korban menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Jadi kalau hati kita terus dibakar untuk mau pengenalan akan Tuhan. Buat Tuhan itu lebih hebat daripada persembahan kita semuanya. Dari apa yang kita lakukan. Tapi bukan berarti Anda diam-diam aja, saya diam-diam aja. Tetap terus melakukan. Tapi kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya kesimpulannya, oke. Motif hati yang benar akan menjaga hati kita tetap murni dan berkenan kepada Allah. Jadi setiap apa yang kita lakukan, ambillah waktu. Kadang-kadang bertanya, Tuhan motif aku apa ya sebenarnya melakukan hal ini? Apa ya Tuhan? Kadang kita gak tahu. Tapi let Holy Spirit open it. Biar izinkan Roh Kudus membukakan pada saat kita bertanya kepada Dia. Karena ini penting. Waktu kita motifnya dibukakan oleh Roh Kudus. Di situ kita bisa menyelaraskan lagi. Kita menyelaraskan hati kita lagi. Oke Tuhan, aku salah ini. Berarti aku motifnya gak suci. Motifnya berarti aku sebenarnya buat diriku sendiri. Kita bisa balik cepat. Karena apa tadi? Motif hati yang benar akan menjaga hati kita. Tetap apa? Murni dan berkenan kepada Allah. Oke, mari saudara kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur.
Sebab Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau selalu menyertai kami. Dan Engkau selalu mengingini kami. Kehidupan kami untuk terus serupa segambar dengan Kristus anak yang Kau kasihi. Mari Bapa, saat ini kami buka hati. Selidiki hati kami Tuhan. Untuk segala hal yang kami lakukan, yang kami katakan lakukan untuk Engkau Tuhan. Selidiki kami Tuhan. Mari Kau tahu apa yang ada di hati kami. Sekalipun orang, teman-teman kami gak tahu, tapi Engkau tahu. Tapi siang hari ini, biar oleh karena kasih-Mu, oleh karena Roh-Mu yang menyingkapkan, kami mau bertobat, kami mau berbalik Tuhan. Biar hati kami hanya melakukan apapun oleh karena kasih kepadamu. Yes. Oleh karena kami mau mengenal Engkau. Oleh karena kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Amen. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan ini. Terima kasih. Engkau baik. Kuasanya untuk selama-lamanya. Kasih setia. Haleluya. Yang percaya katakan. Amin.